Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6669 kelemahan Chu Feng muncul. Jie Tianran baru saja selesai mengamati zaman para dewa. Jie Tianran, sampaikan pengamatanmu, iblis tua dalam tubuh Jie Tianran bertanya. Gerbang pertama menawarkan peluang tertinggi untuk mendapatkan zaman para dewa, namun pada kenyataannya, itu adalah pintu yang mengarah pada kematian yang pasti. Melangkah ke dalamnya berarti kematian yang pasti, itu adalah jebakan yang mematikan. Gerbang kedua menawarkan peluang yang sedikit lebih rendah untuk memperoleh kekuatan zaman para dewa, tetapi sangat berbahaya. Memasukinya adalah masalah hidup dan mati. Gerbang ketiga, meskipun juga mengandung bahaya, adalah gerbang yang dapat menyelamatkan hidupmu dan juga memberimu kekuatan zaman para dewa, kata Jie Tianran. Pengamatan Anda cukup mirip dengan pengamatan saya. Jadi, Anda ingin masuk lewat pintu kedua atau pintu ketiga? Yang ada di dalam Jie Tianran bertanya. Jie Tianran mengepalkan tinjunya, dan di tangannya, dia juga memadatkan pedang kunci yang sebelumnya telah dia bentuk di dunia cermin perunggu. Pedang di tanganku menuntunku melewati gerbang ketiga, kata Jie Tianran. Jadi, bagaimana menurutmu? Iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran bertanya. Percayalah pada bimbingannya, kata Jie Tianran. Namun setelah selesai berbicara, Jie Tianran tiba-tiba berbalik dan menyadari bahwa gulungan teknik pemurnian kuno telah berubah. Namun setelah melihat lebih dekat, dia tampak kecewa, jimat itu lenyap, dan ramalan dari teknik pemurnian kuno itu gagal. Sudah lama saya katakan bahwa orang-orang itu tidak dapat dijadikan korban. Lupakan saja, zaman para dewa sudah dimulai, jadi jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Selama kita bisa mendapatkan kekuatan zaman para dewa, cucumu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itulah yang dikatakan oleh sosok di dalam tubuh Jie Tianran. Jie Tianran sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini, tetapi meskipun dia telah memikirkan kemungkinan hasil buruk ini, dia tetap agak kecewa ketika hal itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dia ingin menyimpan gulungan teknik pemurnian kuno tersebut. Jie Tianran, tunggu sebentar. Namun pada saat itu, suara dari iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran kembali terdengar. Jie Tianran mengamati dengan saksama dan kemudian menemukan sebaris kata di gulungan itu. Baris teks itu melintas dalam sekejap, namun Jie Tianran mengingatnya dengan jelas. Isi pesannya adalah, kelemahan Chu Feng akan muncul pada saat ini di Sungai Surgawi Garis Keturunan. Apakah ini benar-benar berhasil? Pada saat itu, iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran juga sangat gembira. Jie Tianran tak berani menunda dan segera mengeluarkan alat pengamatannya untuk melihat ke arah Sungai Surgawi Garis Keturunan. Pada awalnya, dia khawatir tentang bagaimana menemukan petunjuk dari ramalan itu, mengingat betapa luasnya Sungai Surgawi dari garis keturunan. Namun setelah benar-benar melihatnya, dia berhenti mengkhawatirkan hal-hal itu, karena ramalan itu terlihat jelas, namun wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan. Apa itu? Pada saat yang sama, Chu Feng mengumpulkan semua orang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan zaman para dewa. Tiba-tiba, orang yang bertugas mengamati dunia bela diri yang luas itu datang menemui Chu Feng. Konon, telah terjadi perubahan di Sungai Surgawi Garis Keturunan yang mengakibatkan fenomena aneh. Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat menggunakan metode mereka untuk mengamati. Melihat hal itu, jantung Chu Feng langsung berdebar kencang.
Di dalam sungai surgawi garis keturunan, sebuah fenomena aneh benar-benar muncul, meskipun tidak sebesar dan semegah seperti di zaman para dewa. Namun, area cakupannya tidak kecil sebanding dengan gugusan bintang kecil dan masih dapat dilihat dengan jelas menggunakan metode pengamatan. Penglihatan ini berbeda dari yang lain. Penglihatan ini tidak menampilkan kekuatan atau pemandangan spektakuler apapun, melainkan lebih menyerupai lukisan lanskap. Perasaan itu lebih seperti fatamorgana yang muncul di sungai surgawi. Pemandangannya berupa kawah gunung berapi yang terletak di tengah pegunungan, ketinggiannya menembus awan dan menjulang di atas lautan awan, meskipun pegunungan di sekitarnya tertutup warna hijau, area di atas kawah tertutup salju putih. Fenomena ini sangat aneh, terlihat seperti lukisan pemandangan, kata Ling Sheng'er. Saat itu, bukan hanya Chu Feng dan Ling Sheng'er yang mengamati, ada banyak orang yang berdiri di belakang Chu Feng. Semua orang punya pertanyaan ini, namun Chu Feng mengeluarkan gulungan dari sakunya. Saat gulungan itu dibuka, akan terlihat juga lukisan pemandangan. Wow, Chu Feng, kenapa lukisanmu persis seperti fenomena aneh itu? Ling Sheng'er sangat terkejut ketika melihat gulungan di tangan Chu Feng. Chu Feng, tempat ini di mana? Melihat hal ini, Long Mucheng dan yang lainnya juga bertanya. Fakta bahwa Chu Feng memiliki lukisan ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa dia mengetahui tempat ini. Teman-temanku dari alam bawah, serta anggota klan surgawi Chu, semuanya tiba-tiba menghilang, dan hilangnya mereka terkait dengan seseorang yang misterius. Petunjuk yang ditinggalkan orang itu padaku adalah lukisan ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari tempat yang digambarkan dalam lukisan itu, tetapi saya tidak pernah berhasil menemukannya. Semua orang yang hadir adalah orang-orang yang dipercaya Chu Feng, dan Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Ia menceritakan semuanya kepada mereka. Jadi, keluarga dan teman-temanmu terjebak dalam penglihatan itu? Atau mungkin, keluarga dan teman-temanmu dipenjara di langit berbintang tempat fenomena aneh itu muncul? Pemimpin klan naga totem bertanya. Sulit untuk mengatakannya, pokoknya aku harus pergi, kata Chu Feng. Chu Feng, kapan kau berencana pergi? Setelah kau meninggalkan zaman para dewa? Pemimpin klan naga totem bertanya. Mari kita pergi ke sungai surgawi garis keturunan dulu, kata Chu Feng. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi rumit. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kekuatan zaman para dewa lebih penting saat ini. Chu Feng, kenapa kita tidak berpisah saja? Kau pergi ke zaman para dewa, dan aku akan membantumu menyelidiki sungai garis keturunan. Jika saya menemukan lokasi keluarga Anda, saya pasti akan membantu Anda menyelamatkan mereka, Long Mucheng berkata pada Chu Feng. Senior, saya harus datang sendiri, kata Chu Feng. Kakak, aku akan ikut denganmu, Xiao Yuer langsung menjawab. Aku akan ikut denganmu, Long Mucheng dan patriark klan naga totem, di antara yang lain, menyampaikan pendapat mereka. Mereka ingin Chu Feng pergi ke zaman dewa karena mereka tahu Jie Tianran pasti akan pergi ke sana. Dan mereka takut jika Chu Feng pergi terlalu terlambat, kekuatan zaman dewa akan jatuh ke tangan Jie Tianran. Lagi pula, mereka sudah menyaksikan sebagian dari kekuatan zaman para dewa, sekalipun apa yang mereka peroleh bukanlah kekuatan sejati dari zaman para dewa, itu sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, mereka semua memiliki kerinduan yang tak terbatas akan kekuatan sejati zaman para dewa. Namun, ketika Chu Feng bersikeras untuk pergi ke sungai surgawi garis keturunan terlebih dahulu, tak seorang pun dari mereka mencoba membujuknya.
Karena mereka tahu bahwa Chu Feng adalah tipe orang seperti itu. Di dalam hati Chu Feng, keselamatan teman dan keluarganya lebih penting daripada pengejarannya akan kekuasaan. Mereka semua memiliki pemahamannya mendalam tentang hal ini. Aku akan pergi sendiri. Jangan khawatirkan aku. Aku memiliki kartu truf, UR. Bukankah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kata Chu Feng. Chu Feng merujuk pada kekuatan rusa ilahi. Namun Chu Feng sendiri tahu bahwa kekuatan rusa ilahi itu belum pulih sepenuhnya. Saat ini Chu Feng tidak memiliki kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia harus menyebutkan kartu andalannya, itu pasti roh perisai surgawi yang dianugerahkan kepadanya oleh penguasa klan Ling. Namun, Chu Feng tidak mampu mengaktifkan roh perisai surgawi, dan sungai surgawi garis keturunan adalah wilayah sekte penjara. Chu Feng tahu bahwa perjalanan ini pasti berbahaya. Itulah sebabnya dia tidak mengizinkan Xiao Yu'er dan yang lainnya untuk ikut bersamanya. Kakak, bukankah karena aku tahu kau punya kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu, makanya aku lebih aman mengikutimu? Kata Xiao Yu'er. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.